Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Pertama-tama saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman semuanya yang menjalankan, dan juga selamat melakukan mudik lebaran bagi teman-teman yang melaksanakan. Semoga kita sampai di tempat tujuan kita dengan selamat. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin memulai presentasi terkait dengan hasil diskusi pembelajaran kami, yaitu terkait dengan forum ilmiah dan etika berbicara dalam forum ilmiah. Namun sebelum masuk ke pembahasan yang lebih dalam lagi, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sinta Indah Permatasari. Saya Eli Dwi Saputri. Saya Bernadetta Kinanti Raharja. Saya Arya Lutan Cesario. Dan inilah hasil presentasi kami. Setelah mengetahui judul presentasi dan anggota kelompok kami, selanjutnya kita akan membahas pendahuluan yang menjelaskan konsep dasar dari forum ilmiah dan pentingnya etika berbicara dalam forum tersebut. Dalam dunia akademis, forum ilmiah menjadi wadah penting untuk berbagi wawasan, berdiskusi, dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Forum ini memungkinkan kita untuk bertukar ide serta membangun pemahaman yang lebih mendalam terhadap suatu topik. Namun, dalam diskusi akademik, etika berbicara memegang peran krusial. Dengan menerapkan etika yang baik, komunikasi dapat berlangsung secara efektif, jelas, dan profesional. Sebaliknya, tanpa etika yang tepat, diskusi bisa menjadi tidak terarah, menimbulkan kesalahpahaman, bahkan berujung pada perdebatan yang tidak produktif. Kemudian bab selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah yang akan kita bahas adalah sebagai berikut. Yang pertama, apa definisi forum ilmiah? Untuk memahami secara jelas apa yang dimaksud dengan forum ilmiah. Dan yang kedua, apa saja jenis-jenis forum ilmiah? Karena forum ilmiah memiliki berbagai bentuk, penting bagi kita untuk mengetahui jenis-jenisnya. Yang ketiga, apa pengertian etika? Sebelum membahas etika berbicara dalam forum ilmiah, kita perlu memahami terlebih dahulu apa itu etika secara umum. Dan yang keempat, bagaimana etika berbicara dalam forum ilmiah? Ini adalah poin utama dalam pembahasan kita, yaitu bagaimana cara berbicara yang baik dan sesuai etika dalam forum akademik. Setelah memahami rumusan masalah yang akan kita bahas, sekarang kita masuk ke pembahasan tujuan dan manfaat dari materi ini. Adapun tujuan dari pembahasan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, memahami konsep serta jenis forum ilmiah. Yang kedua, mengidentifikasi pentingnya etika dalam komunikasi ilmiah. Dan yang ketiga, mempelajari cara menjaga etika berbicara dalam forum akademik. Sedangkan manfaat yang dapat diperoleh dari pembahasan ini adalah secara teoritis, materi ini akan meningkatkan wawasan kita tentang komunikasi akademik, khususnya dalam forum ilmiah. Dan yang kedua, secara praktis, mahasiswa dapat menerapkan cara berbicara yang lebih profesional saat berdiskusi, baik dalam kelas, seminar, maupun konferensi ilmiah. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan jenis-jenis forum ilmiah. Nah, forum ilmiah adalah suatu perkumpulan di mana di dalamnya itu kita membahas tentang sesuatu, baik itu pendidikan atau topik-topik yang sedang dibahas atau dibicarakan pada masyarakat saat ini. Nah, jenis-jenis forum ilmiah pasti beberapa di antara kalian itu nggak asing. Yang pertama tuh ada diskusi. Apa sih diskusi itu? Diskusi itu adalah di mana kita melakukan pertukaran antara ide, gagasan, antara beberapa orang atau beberapa kelompok untuk memecahkan suatu masalah atau mendapatkan ide-ide baru. Kemudian, ada juga yang sama seperti diskusi, yaitu focus group discussion, atau biasa kita kenal dengan FGD. Ini adalah pembahasan yang lebih complicated atau bisa dibilang lebih spesifik lagi, di mana di dalamnya itu biasanya topik-topiknya itu sudah ditentukan dan juga ada moderatornya. Misal salah satu contohnya, seberapa penting peran front office dibandingkan housekeeping dalam suatu dunia perhotelan gitu. Nah, nanti di dalamnya akan ada yang membahas tentang saya lebih setuju kalau front office itu lebih penting atau bahkan housekeeping lebih penting, dan jika isu tersebut dibutuhkan solusi, maka akan ditentukan juga solusinya bagaimana. Kemudian ada juga diskusi panel. Apa sih diskusi panel itu? Nah, diskusi panel ini itu merupakan diskusi juga, tapi di dalamnya itu lebih melibatkan beberapa orang ahli atau pakar, di mana topiknya itu sudah ditentukan dan ahli-ahlinya itu disesuaikan dengan topik yang akan dibahas. Nah, diskusi panel ini biasanya tuh dipandu oleh seorang
seorang moderator. Kemudian ada juga seminar, pasti sebagai seorang mahasiswi dan mahasiswa kita udah nggak asing dengan yang namanya seminar. Seminar adalah kegiatan pertemuan yang melibatkan beberapa orang ahli atau pakar di bidang tertentu dengan pembahasan topik yang telah ditentukan. Nah, seminar ini biasanya pesertanya itu mengikuti karena mereka itu ingin tahu terkait dengan pengetahuan yang baru atau ingin memperdalam terkait dengan bidang yang ingin mereka ketahui lebih lanjut. Kemudian ada simposium. Nah, simposium ini sama seperti seminar, hanya saja yang membedakan adalah isi dari simposium ini di dalamnya itu pembahasannya lebih formal dan lebih akademis dibandingkan dengan seminar. Kemudian ada juga workshop. Workshop adalah kegiatan pertemuan yang melibatkan beberapa orang untuk belajar dan mempraktikkan langsung hal yang ingin mereka ketahui. Nah, jadi kalau seminar itu kita hanya belajar, dan di workshop ini itu kita praktik langsung. Seperti salah satu contohnya adalah workshop melakukan bartender, atau seperti workshop bagaimana cara mengetahui etika makan yang baik dan benar. Kemudian ada juga semi loka atau semi loka karya. Nah, semi loka ini adalah kegiatan pertemuan yang melibatkan beberapa orang untuk membahas topik yang telah ditentukan. Apa sih yang membedakan semi loka dengan diskusi FGD dan diskusi panel lainnya? Biasanya semi loka ini lebih informal daripada seminar atau simposium. Tetapi semiloka ini lebih formal dibandingkan diskusi panel. Jadi tingkatannya adalah diskusi panel, semiloka, seminar, baru simposium gitu. Kemudian kita akan membahas terkait dengan konsep etika dalam forum ilmiah. Tetapi sebelum masuk lebih jauh terkait dengan pengertian etika, kita akan bahas dari mana asal-usul etika terlebih dahulu. Kata etika ini berasal dari bahasa Yunani yang bunyinya itu ethos, yang punya arti atau memiliki arti adalah adat istiadat, kebiasaan, atau karakter. Nah, dalam konteks filsafat sendiri itu, etika merujuk pada studi tentang prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang menentukan perilaku manusia. Nah, di sini kita masuk ke pengertian etika. Etika adalah seperangkat aturan moral dalam komunikasi. Nah, dalam forum ilmiah, etika meliputi kesatuan, objektivitas, dan penghormatan. Jadi, kan kita udah masuk tadi terkait dengan jenis-jenis forum ilmiah. Nah, di dalam jenis-jenis itu tuh, kita pastinya harus menerapkan etika. Kenapa? Karena di situ kan kita tidak hanya diri kita sendiri, tetapi ada individu lain. Dan sebagai bentuk penghormatan dan menghargai terhadap sesama manusia, tentunya etika ini sangat penting. Kemudian ada juga yaitu penggunaan bahasa yang baik dan benar menjadi kunci komunikasi akademik. Sebagai sivitas akademik, pastinya penting banget buat kita memiliki etika yang baik, terlebih lagi dalam suatu diskusi. Gitu. Lalu ada etika berbahasa dalam forum ilmiah. Ada beberapa prinsip utama yang harus kita perhatikan dalam berkomunikasi di forum ilmiah, yaitu yang pertama, gunakan bahasa baku dan akademik. Di dalam forum ilmiah, kita harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah kebahasaan yang baik dan benar. Hindari penggunaan bahasa santai atau slang yang kurang sesuai dalam lingkungan akademik. Lalu yang kedua, jangan emosional dalam berdebat. Perbedaan pendapat dalam forum ilmiah adalah hal yang wajar, namun kita harus bersikap tenang dan rasional dalam menyampaikan pendapat tanpa terbawa emosi. Lalu yang ketiga adalah gunakan intonasi suara yang sesuai. Cara kita berbicara juga memengaruhi bagaimana pesan kita diterima. Gunakan intonasi yang jelas, tegas, dan tidak terkesan menyerang atau merendahkan orang lain. Lalu yang keempat adalah hormati pendapat orang lain. Di dalam diskusi ilmiah, setiap orang memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya. Oleh karena itu, kita harus menghargai perbedaan sudut pandang tanpa langsung menyalahkan atau menyepelekan pendapat orang lain tersebut. Lalu yang terakhir adalah hindari penggunaan kata kasar. Penggunaan kata-kata kasar atau tidak sopan dapat merusak suasana diskusi dan bahkan menghambat komunikasi yang efektif. Oleh karena itu, penting untuk selalu menjaga kesopanan dalam berbicara. Lalu, peran etika dalam forum ilmiah. Mengapa etika berbahasa dalam forum ilmiah itu penting?
Ada beberapa alasan utama. Yang pertama, meningkatkan kualitas diskusi dan efektivitas komunikasi. Dengan berkomunikasi secara etis, informasi yang disampaikan menjadi lebih jelas, mudah dipahami, dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Lalu yang kedua, menciptakan suasana diskusi yang kondusif. Etika dalam berbicara membantu menciptakan lingkungan diskusi yang nyaman, di mana setiap peserta merasa dihargai dan bebas menyampaikan pendapatnya. Lalu yang ketiga, mencegah kesalahpahaman dalam forum akademik. Penggunaan bahasa yang tepat membantu menghindari konflik atau perbedaan pendapat yang tidak perlu, sehingga diskusi dapat berjalan lebih lancar. Lalu yang terakhir, yang keempat, menunjukkan profesionalisme dalam lingkungan akademik. Dengan menjaga etika berbahasa, kita menunjukkan sikap profesional dan kedewasaan dalam berkomunikasi yang akan sangat bermanfaat di dunia akademik maupun di dunia kerja nanti. Setelah kita membahas terkait dengan materi forum ilmiah dan juga etika berbicara dalam forum ilmiah, terdapat kesalahan umum yang sering terjadi pada studi kasus berikut ini. Contohnya, yang pertama, interupsi tidak sopan. Terdapat seorang peserta yang terus menyela pembicara tanpa izin. Akibatnya, diskusi menjadi kacau dan peserta lain kehilangan fokus karena itu. Solusi yang bisa dijadikan sebagai pemecah masalah yaitu peserta dapat mengangkat tangan sebelum berbicara, lalu memberi kesempatan pembicara untuk menyelesaikan argumennya. Studi kasus yang berikutnya yaitu penggunaan bahasa yang kasar. Seorang panelis menanggapi pertanyaan peserta dengan nada yang sarkastik. Peserta merasa tidak dihargai dan diskusi menjadi tidak nyaman. Solusinya yaitu gunakan bahasa yang sopan dan akademis, hindari nada bicara yang merendahkan. Pembahasan yang selanjutnya berikut merupakan cara penyampaian presentasi ilmiah dengan baik. Pertama, persiapan secara matang. Kuasai materi dan juga buat alur presentasi. Lalu gunakan media visual, grafik, dan ilustrasi untuk mendukung penyampaian. Lalu komunikasikan dengan jelas. Gunakan bahasa yang lugas dan juga mudah dipahami. Selanjutnya berinteraksi dengan audiens, jawab pertanyaan dengan santun. Dan jaga gestur dan kontak mata, tunjukkan percaya diri dan juga keterlibatan. Selanjutnya berada di penghujung pembahasan terkait dengan materi forum ilmiah dan juga etika berbicara dalam forum ilmiah. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu forum ilmiah merupakan sarana akademik untuk berbagi ilmu. Etika berbicara sangat penting untuk menjaga diskusi tetap profesional, bahasa yang baik dan benar mencerminkan kedisiplinan akademik. Dan yang terakhir, penerapan etika yang baik membantu menciptakan komunikasi yang lebih efektif dan juga produktif. Nah, itu dia pembahasan dari kelompok kami, teman-teman semuanya. Tadi kita sudah membahas tentang berbagai macam jenis-jenis forum ilmiah, mengapa forum ilmiah itu di dalamnya diperlukan dengan etika komunikasi yang baik, mengapa etika komunikasi itu penting, dan bagaimana caranya kita melakukan etika komunikasi yang baik dalam suatu forum ilmiah. Mungkin sudah selesai presentasi dari kelompok kami, dan apabila ada hal yang ingin didiskusikan dan ingin ditanyakan, bisa kita lakukan melalui komentar pada Google Classroom ataupun dapat kita tanyakan melalui personal di antara masing-masing kelompok kami. Terima kasih. Kami mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan dan tidak sesuai. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.